Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bersama saya Solihin dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu prediksi atau presensi digital siswa. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Begitulah kata Bapak Mendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan yang saya ambil setelah melalui serangkaian proses dari demonstrasi kontekstual hingga saat ini, yakin dan mantap untuk mengangkat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kesadaran hadir tepat waktu melalui prediksi atau presensi digital siswa. Tujuan program ini yaitu yang pertama, penumbuhan budaya positif di sekolah yang dimulai dari datang ke sekolah tepat waktu dapat ditegakkan. Yang kedua, program lulus sekolah hafal juz 30 dapat direalisasikan karena angka keterlambatan siswa dapat ditekan sehingga siswa dapat mengikuti pembiasaan tadarus pagi setiap hari. 3. Menginternalisasikan nilai-nilai positif dalam diri sebagai bekal sukses di masa depan yang dimulai dari disiplin waktu. 4. Siswa menjadi lebih menghargai waktu dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dimanapun berada. 5. Guru pada akhirnya juga harus memberikan keteladanan yang sama karena siswa telah hadir tepat waktu. Tahapan B pada prakarsa perubahan Bagja yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menguatkan kesadaran menghargai waktu dengan hadir tepat waktu. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yaitu melakukan diskusi dengan berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah dan rekan sejawat guru tentang refleksi kedisiplinan siswa saat ini. Yang kedua, berdiskusi dengan siswa tentang efektivitas pencatatan keterlambatan siswa dan tindak lanjutnya. Rencana yang melibatkan kepemimpinan murid, diskusi dengan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau OSIS di sekolah kami, bidang advokasi untuk merumuskan kembali sanksi dalam tata tertib siswa dan keyakinan kelas yang baru dan akan diberikan bagi siswa yang masih datang terlambat. Aset yang dapat diberdayakan meliputi aset manusia yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Aset politik yaitu tata tertib peserta didik dan keyakinan kelas. Lalu aset agama budaya, penguatan nilai-nilai keislaman, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab atau ismubah, dan disiplin positif. Waktu pelaksanaan untuk tahapan B ini dilaksanakan dalam 1 pekan dan saya sebagai CGP penanggung jawabnya. Ini diantara implementasi tahapan B, yaitu yang pertama dialog dengan kepala sekolah, yang kedua dialog dengan rekan sejawat, dan yang ketiga dialog dengan IPM serta perwakilan siswa. Refleksi yang bisa disampaikan pada tahapan ini, yang pertama fact atau peristiwa. Kamis 14 Maret 2024 rapat kegiatan Ramadan sekaligus evaluasi kedisiplinan siswa. Pada sesi ini saya berkesempatan membuka diskusi bersama IPM dan perwakilan kelas selepas sosialisasi kegiatan Ramadan, membicarakan tentang efektivitas pencatatan keterlambatan siswa selama ini dan tindak lanjutnya. Di tempat berbeda saya juga berdiskusi dengan wali kelas dan ibu kepala sekolah terkait evaluasi kehadiran siswa selama ini. Poin penting hasil pertemuan saat itu, yang pertama, penegakan tata tertib yang kurang tegas, ini dalam forum siswa ya. Lalu penanggung jawab guru yang bertugas mendisiplinkan siswa yang terlambat belum terarah.
Dari hasil forum guru didapatkan hasil pencatatan kehadiran yang seringkali terlewat. Rekap kehadiran bulanan, siswa yang lama diproses rekapnya sehingga menghambat koordinasi dengan orang tua. Perasaan atau feeling yang saya rasakan dengan menurunnya tingkat kedisiplinan siswa, pastinya dalam hati ada rasa miris dan rasa bersalah dari hari ke hari jika hal ini tidak segera dibenahi dan diperbaiki. Guru dalam arti kata digugu dan ditiru sejatinya dapat memberikan keteladanan yang baik agar bisa menjadi contoh bagi siswa di sekolah. Namun kondisinya saat ini belum optimal sehingga perlu langkah lain agar hal ini berjalan sinergis. Yang saya harapkan dari program ini dengan dilaksanakannya prediksi ini diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar dan motivasi berprestasi siswa. Kedisiplinan sebagai salah satu nilai positif yang bisa dikuatkan. Kekeluargaan karena upaya mencegah keterlambatan terjadi berulang dan membangun komunikasi lanjut dengan orang tua. Nilai keutamaan diri dari kepribadiannya yang terus meningkat dimulai dari waktu. Finding atau pembelajaran. Prakarsa perubahan bisa dimulai dari hal yang sederhana dan fundamental. Setelah mempelajari modul terakhir ini, modul 3.3, saya semakin sadar dan menyadari bahwa setiap siswa mempunyai peluang dan kesempatan untuk maju. Setiap siswa berhak untuk menyatakan ide, sikap, dan keberanian dalam mengungkapkan masukan. Prakarsa perubahan bisa dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri. Future atau penerapan. Saya membayangkan jika program ini berhasil di masa depan, manfaat yang bisa dipetik langsung dari program ini, tumbuh kedisiplinan dan keteraturan mulai dari berangkat awal waktu. Program Hafal Quran Juz 30 dapat diikuti oleh seluruh siswa. Wali kelas dan orang tua menjadi lebih sering berkomunikasi, menjadi budaya positif yang merupakan ciri khas sekolah. Paradigma baru kepemimpinan murid dapat diwujudkan. Lalu, tahapan kedua dari Bagja yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana efektivitas penanganan siswa datang terlambat selama ini? Bagaimana budaya positif pribadi yang sukses di masa depan? Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban, melakukan diskusi dengan berbagai pihak dan mengkaji ulang tata tertib peserta didik pada saat ini, mengkaji SWOT digitalisasi dalam pencatatan keterlambatan siswa, mencari referensi praktik baik, penggunaan aplikasi yang relevan dan mudah digunakan. Rencana yang melibatkan murid yaitu siswa dalam forum musyawarah yang diselenggarakan oleh IPM bidang advokasi mengemukakan pendapatnya. Dalam hal ini ada voice atau suara tentang efektivitas pencatatan keterlambatan siswa. Ini ada choice atau pilihan dan penanganannya, ownership atau kepemilikan. Aset yang dilibatkan, diberdayakan. Yang pertama, aset manusia meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa. Aset politik meliputi tata tertib peserta didik dan keyakinan kelas. Dan aset agama budaya, penguatan ismuba dan disiplin positif. Waktu 1 pekan, penanggung jawab CGP 9. Ini adalah dokumentasi diskusi dengan rekan sejawat tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan TPP. Di sini saya punya inovasi program nanti akan menerapkan kepemimpinan murid dengan program esensi digital siswa. Karena kita juga memiliki program unggulan digitalisasi pembelajaran dan saya rasa program ini cocok ya untuk diterapkan di sini di SMK Farmasi Wonocolo. Waalaikumsalam. Mohon izin waktunya Diskusi dengan kepala sekolah. Program untuk aksi nyata. Jadi di kegiatan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, saya mencoba untuk mengusulkan kegiatan inovasi yang sejalan dengan visi misi sekolah digitalisasi pembelajaran, bentuknya lisensi digital siswa. Jadi prakarsa program yang akan saya angkat di sini adalah menguatkan kedisiplinan atau kesadaran siswa terhadap untuk hadir tepat waktu. Dari Kamis kemarin saya sudah ngobrol dengan anak-anak pada saat sosialisasi kegiatan Ramadan. Saya masuk di sana, sekaligus di sana kan ada perwakilan KM menyampaikan, mereka juga responnya alhamdulillah. Nanti mereka dari tiap kelas akan mengirimkan perwakilan minimal 1 orang dan saya menyampaikan boleh 2 orang kalau ada yang ingin lebih banyak. Jadi sementara ini sampai hari ini Senin tanggal 18
Maret, sekitar 11 orang ya. Ini nanti terjun di dalamnya, masuk selain bidangnya advokasinya. Karena kan kalau saya lagi biasanya ada pemeriksaan seragam dan lainnya. Nah, yang belum tertata itu kan masalah kehadiran. Kadang-kadang kita kecolongan sampai seminggu nggak hadir gitu ya, dan nggak ketahuan. Nah, ini dengan adanya sesi ini namanya laporan itu bisa langsung dan kita bisa dan memudahkan mereka juga mereka absensi. Jadi kalau saya mencoba mencari beberapa referensi di praktik baik guru di sekolah yang sedang melakukan prestasi kita, itu banyak juga yang mereka menawarkan bentuknya aplikasi. Tapi saya akan lebih pas kalau kita membuat dari awal itu supaya pembelajaran siswanya ada. Jadi siswanya melaksanakan membuat program ini dari awal. Jadi nanti yang saya lakukan sebagai CDP menyiapkan data, misalnya data siswanya mulai dari NIS, NISN, nama siswa gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya misalnya nomor HP siswa dan nomor HP orang tua nanti bisa diinput dengan Google Form. Nanti Google Formnya biar siswa yang buat. Nah, siswa yang menyebarkan lewat permukaan itu. Nanti dalam beberapa hari dan sudah diinput datanya. Kemudian konsepnya adalah nanti akan diajarkan juga caranya bagaimana membuat QR code untuk setiap siswa dengan kode unik. Nah, kode unik yang bisa pakai di sini diantaranya NSN. Nah, kemudian teknisnya nanti ketika sudah selesai pemeriksaan mereka di depan ini dan akan menyampaikan atau menunjukkan barcode kalau dia sudah hadir di sekolah. Outputnya itu nanti siswanya akan menerima pesan otomatis dari respon yang telah diberikan melalui WA-nya. Jadi nanti ada nomor WA admin atau WA adminnya ya. Kemudian nanti akan WA ke nomor siswanya bahwa pada hari ini tanggal sekian atas nama ini hadir pukul misalnya 6.54. Nah, selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu yang tidak terlambat. Kalau yang terlambat pada hari ini terlambat berapa menit. Nah, jadi kita kan lebih enak kalau misalkan nanti menentukan range untuk sanksinya ya, bentuk dari pihak kelas yang telah disepakati bersama. Jadi itu nanti bagian dari untuk perubahan tertib ya. Jadi juga bagian dari nanti proyek yang akan kita sampaikan. Jadi kira-kira hukuman yang terlambatnya 5 menit, ini yang 10 menit dan lainnya bagaimana? Nah, saya juga sudah ngobrol dengan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan TPPK dengan Pak Ika, Pak Didi, Pak. Nah, kemudian mereka juga menyambut baik dan siap untuk berpartisipasi di kegiatan ini. Intinya kalau dalam hal pencatatannya ini bisa dibantu oleh siswa, tapi dalam hal eksekusi misalnya nanti hukumannya dan lainnya tetap harus dulu. Jadi jangan sampai nanti siswa dibenturkan dengan siswa dan akhirnya selek di kelas gitu. Dan satu lagi Bu, jadi selain nanti mereka menerima notifikasi itu kalau mereka sudah berhasil menginput nomor WA orang tuanya, ini pesan juga otomatis terforward ke nomor orang tua. Jadi semuanya nanti dilakukan oleh siswa. Nah, jadi nanti kami mohon ada juga difasilitasi misalnya karena laptop PPDB kan yang selalu standby di depan, jadi nanti servernya di sana kan dipakai cuma HP aja. Servernya cuma Google Slide aja sih. Jadi nggak pakai server yang lain, cuma Terus si anak itu punya QR code masing-masing. QR code-nya bisa pakai HP anak-anak, pakai HP anak yang kan ini HP-nya anak-anak dipakai buat QR. Buat nyeker. Buat nyeker. Kemudian Nanti masing-masing siswa punya QR code sendiri-sendiri. Punya QR-nya. Nanti dibuatkan. Yang buat QR-nya juga nanti anak-anak Bu. Jadi saya akan memberikan pengalaman anak-anak bisa mengolah itu. Jadi sampai nanti pada proses pelaksanaannya juga oleh anak-anak juga. Jadi prosesnya siswa sudah masing-masing siswa punya QR code masing-masing. Kemudian nanti pada saat datang mereka udah buka QR-nya, kemudian di-scan oleh si petugas. Kemudian nanti langsung masuk, kemudian ke HP-nya berarti untuk pemberitahuan bahwa dia datang jam sekian. Dan ke orang tua. Betul. Jadi supaya orang tua juga tenang ketika mengetahui informasi atau laporan dari siswanya bisa sudah sampai di sekolah. Jadi yang paling sementara sambil berjalan nanti kalau pakai itu nggak bisa Pak? Bisa nggak? Bukan pakai scan
tapi ada ininya tuh, zonasinya tuh, hanya sekian ratus meter bisa tanda ya, tagnya. ada. Saya pernah lihat itu nanti. Jadi mau nggak mau dia hanya di bisa sini. scan-nya di sini di sekolah gitu, misalkan jarak 50 meter gitu kan. Kalau 50 meter kan pasti di sini kan. Ya, nah itu bisa. Kita juga ada dapat referensi misalnya pakai geolocation gitu. Jadi kalau dia absennya di luar dari zonasi ini ya ketahuan. Iya. Lokasinya jauh. Gitu. Iya gitu seperti itu. Paling kita sebut nanti sambil berjalan. Jadi harapannya nanti di tahun pelajaran masuk itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, jadi uji cobanya sekitar bulan April, Mei gitu untuk dia perbaikan sistemnya. Nah, terima kasih. Ya. Dari. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana temannya? Di hari berikutnya koordinasi PNS-nya Mas M dan Enggak. Yang mana yang ada jawabannya? Pokoknya itu Pak. Oke, mohon izin, Bapak minta waktunya sebentar ya. Kemarin Bapak sudah ngobrol dengan KM dan Bapak sudah menyampaikan maksud dan tujuannya. Kita akan sama-sama merilis program ya, inovasi. Jadi nanti ada hasilnya produknya yaitu presensi digital, gitu ya. Nah, kalau sebelum lanjut nih, barangkali ada yang punya nama atau usulan nama yang bagus, kira-kira nama aplikasinya apa nih? Ada nggak? Presensi digital, gitu ya? Atau apa? Ada yang bisa gampang disebut gitu? Apa? A few moments later. Freestyle. Coba pandangannya. Oh, presensi digital. Coba ada lagi yang kan kita punya apa namanya yang kira-kira nyambung sama visi misi sekolah. Ya, apa? Yang modern-modern. Ya, modern. Apa? Singkatan Pak. Ya, singkatan. Many minutes later. Sambil berjalan ya, kalau sudah ada yang namanya apa, dengan seperti itu. Jadi Bapak akan menggunakan pendekatannya adalah pendekatan aja itu suatu pendekatan apresiatif ya. Jadi dalam menyusun program ini, yang pertama kita awali dari pertanyaan pertama. Jadi kenapa hal ini penting? Mungkin Bapak perlu mendengar dulu laporan dari Kanian selama ini mereka kehadiran siswa kalian selama gimana rekodnya. Datanya lengkap nggak? Yang selamat-selamatnya ada di mana? Ditulis tangan atau sudah masuk? Di drive, sudah ada di drive. Oke. Tapi ada follow up-nya nggak? Kalau dari yang belum itu, ceritanya Pak dari PM di sanksinya ya. Berarti kan kita sekalian nih di PNS kan masalah tadi ya. Jadi nanti kalau memang kalian sudah solid, kita akan buat SK baru untuk tim kedisiplinan yang penegakan kedisiplinan siswa, atau kalau di sekolah-sekolah lain itu ada namanya tim patroli gitu ya. Nah, jadi kalian bisa jadi bagian dari tim patroli itu. Nah, jadi kita mulai dari yang sederhana dulu. Dari yang pertama, ketika datang ke sekolah, tertib, yaitu kedatangannya. Jadi itu ya. Jadi kira-kira kalian kalau melihat orang yang sukses, orang yang sukses, mereka biasanya piknik gimana? Biasanya gimana? Gimana biasanya? Ya? Disiplin, apalagi? Bangun pagi, apalagi? Apalagi kalau bangun pagi ya, biasa kalau bangun pagi kan. Nah, schedule-nya punya, apalagi? Nah, jadi kan berarti daftar rapat itu adalah kunci, ya. Kunci prestasi sekolah. Makanya minimal kalian sekolah di sini itu meninggalkan kebiasaan yang baik, artinya di dunia kerja bisa diterapkan. Dan kalau bapak tanya testimoni alumni itu rata-rata itu mereka terpacu karena tugasnya sekolah itu banyak, jadi mereka terbiasa menunda pekerjaan, kemudian dan lainnya. Kalau ditanya kesan-kesan alumni kalau kalau ada sesi sharing gitu ya, pasti jawabannya begitu karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin waktu dan lainnya, sehingga di dunia kerja dia bisa fleksibel, dimakan dimanapun sih ya.
programnya bukan Bapak yang buat, nanti kita bersama buat gitu. Tapi Bapak bisa ngasih arahannya gitu. Nah, nanti kalian mau kira-kira mau belajarnya dari mana? Pertama misalnya ya, kan barcode itu berarti ada teknik membuat barcode-nya, gimana caranya? Nah, kan pasti belajar dan akhirnya punya pengalaman, coding ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat lisensinya. Yang ketiga, bagaimana membuat lisensi berarti Google Form-nya gitu ya. Google Form-nya nanti buatnya sama-sama gitu. Dan di dalam waktu apa namanya, tidak di rumah masing-masing ya, tapi dalam kerja tim kita bersama-sama. Kemudian bagaimana cara membuat perlengkapan datanya. Jadi kan kita harus nyiapin master datanya dulu. Kan ada perwakilan kelas nih, jadi setiap kelas bertanggung jawab untuk data kelasnya. Kelas 10A berarti harus cari data NIS, nama siswa, NISN, nomor WA siswa, nomor WA orang tua. Nah, kita harus dihimpun gitu ya. Nah, kemudian ya kalau mau absen nanti terbantu akhirnya. Ya, akhirnya siapa mau absen kelasnya atau di sini ada yang mau absen? Nah, alhamdulillah ya, jadi sudah langsung merasakan manfaatnya nantinya. Gitu ya. Jadi termasuk nanti di agenda berikutnya dari bidang aku kiranya bisa mengagendakan dalam waktu tanggal ini sebulan ke depan ya, untuk membahas tata tertib ya, terutama untuk yang penyesuaian sanksi. Kalau ada yang sudah tidak relevan ya kita perbaiki dan kita sepakat bersama. Kira-kira kalau lambatnya 5 menit hukumannya apa ya, lambatnya 10 menit hukumannya apa. Kalau sekarang sudah jelas nantinya, kalau sudah rekam waktunya ya lambat berapa menit sudah jelas. Jadi hukumannya juga kan ada pentingnya masuk ke PA. Nah, berarti kan nanti kalian juga selain tadi belajar barcode, belajar membuat Google Form-nya, belajar mengolah data, membuat rumusnya. Dari data itu kan nanti dirumuskan, kira-kira bisa langsung respon otomatis. Kemudian yang kelima bisa langsung belajar juga untuk gimana cara connecting ke WA-nya, gitu ya. Ya, jadi ini ya, nanti paling sekitar 4 kali pertemuan, misalnya nama mengimpun data dulu. Nanti kita kasih waktu beberapa hari untuk mengimpun data, datanya sudah siap. Nah, kalau data pokok sih sudah ada di sekolah, misalnya ya, nama siswa lengkap, nomor tanggal lahir, NISN sudah ada. Nanti tinggal namanya, nomor HP, orang tua sama nomor HP siswa, gitu. Tinggal hanya tambahkan. Nama apa lagi yang perlu, misalnya alamat, barangkali diperbarui, ya, itu paling yang bisa dicari ya. Nanti pengalaman belajarnya soal kalian punya, yang kalian tidak akan mendapatkan di pelajaran di kelas. Jadi sampai di sini ada tanggapan dulu. Nama, ada yang usul nama nggak? Ayo, emang malu? Apa dulu? Sekarang boleh sok. Iya, bola katanya lagi. Iya, aduh. Ayah, nggak pada mau pulang nih. Tadi ini latihannya kita punya nama dulu. Kalau sudah punya nama, nanti Bapak akan share ya. Sambil nanti kita sepakat bersama nih, apa dulu yang mau dikerjakan, ya. Ayo, nah. Kalau server kamu sudah memikirkan, misalnya servernya segala PPP sudah ada, kan depan selalu sudah nih. Pagi juga sudah buka depannya kan, jadi sudah bisa dibuka panas itu. Jadi nantinya tuh jam ke-1 kan yang ke-0 ada siapa, jam ke-1 itu sudah ternyata yang belum absen siapa saja. Nah challenge-nya adalah ini, kalau misalnya nanti pakai barcode berarti harus pakai geolocation, harus pakai maps, karena bisa jadi di scanner di rumah, gitu kan? Nah itu kemungkinannya. Jadi ya berarti nanti ada tambahan fitur keamanannya geolocation atau hanya bisa diakses di harinya semua. Ada statement. Ya, analisi gimana? Prediksi je Pak. Prediksi apa? Dari presensi digital siswa. Prediksi gitu. Prediksi boleh. Unik ya? Oke, ada yang lain nggak? Ini boleh. Sepakat nih? Sepakat namanya prediksi. Oke, terima kasih Resti. Ini hikmah puasa ya. Jadi tujuannya press ini ya. Padahal bentar lagi tidak mau watak kecil gitu ya. Oke.
Ya, kalau sudah tidak lagi, Bapak cukupkan dengan teman kita hari ini. Bapak coba selalu tergabung dalam tim ya. Jadi kita ada kerjanya tim, bukan Bapak yang kerja sendiri, tapi kita sama-sama nanti semuanya punya peran. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ini perannya apa? Oke, itu saja. Dan perlu diketahui anggotanya ini dari bidang umum ya, 3 orang. Bidang aku ada kaminya. Kemudian yang terakhir adalah perwakilan kelas 2 orang tua. Ya. Karena berkaitan dengan kedisiplinan aku dan Bapak melibatkan gurunya dari tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan TPPK yang ada di Bapak Ibu gurunya sudah melakukan. Jadi nanti koordinasi kerja selanjutnya juga Bapak koordinasi dengan kelas. Itu saja ya. Jadi sebagai penutup dengan nantinya kalau sudah berjalan harapannya adalah semua bisa datang tepat waktu ya, kegiatan pembelajaran langsung tepat waktu semua. Nah kemudian guru-guru juga akhirnya mau tidak mau juga pasti akan berusaha sebisa mungkin tepat waktu juga kalau sudah melihat jadinya di sini tepat waktu ya. Sekalipun apa namanya ada beberapa catatan, mudah-mudahan kita bisa sama-sama meraih bersama. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf sudah menjaga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa atau fact dari tahapan A ambil pelajaran, yaitu Senin 18 Maret 2024 pagi hari jam 9, saya mengajak diskusi tim TPPK ya, untuk menyampaikan program yang menumbuhkan kepemimpinan murid, yaitu presensi digital siswa. Setelah berkoordinasi dan mendapat masukan, selanjutnya saya koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah terkait kelanjutan program presensi digital yang sebelumnya telah saya sampaikan pendahuluannya. Hari Selasa, besok harinya, tanggal 19 Maret 2024, dukungan dari TPPK dan Ibu Kepala Sekolah saya lanjutkan dengan mengumpulkan tim sukarelawan siswa yang nantinya akan menjadi bagian dari tim patroli penegakan kedisiplinan siswa untuk bersama-sama merancang presensi digital siswa ini. Tim ini terdiri dari 3 orang bidang umum IPM, 1 orang bidang advokasi, dan 12 orang perwakilan kelas 10 dan 11. Apa yang saya rasakan di tahapan ini setelah membuka sesi diskusi dengan TPPK dan Ibu Kepala Sekolah, saya merasa lega karena mendapat dukungan dan mereka menaruh harapan positif jika program ini berhasil dilaksanakan. Sejalan dengan itu, respon penerimaan dari siswa pun tak kalah mendukung. Siswa berharap kedisiplinan menjadi budaya positif di sekolah yang menjadi bekal sukses untuk menata kepribadian di masa yang akan datang. Pembelajaran finding yang saya temukan dari tahapan ini, beban pikiran dan harapan yang selama ini terasa berat dipikul dan dipikirkan sendirian akan terasa lebih jauh, lebih ringan tatkala kita bertemu dengan lingkungan yang satu frekuensi dengan visi dan misi yang sama. Program ini yang nantinya jika berhasil tentunya tak lepas dari peran semua pihak. Semoga ini bisa menjadi program yang mengasah kepemimpinan murid dan memberikan maslahat bagi banyak orang. Pembelajaran yang saya ambil dari tahapan ini, refleksi terhadap tindakan yang sudah kita upayakan sebelumnya mutlak perlu dilakukan. Hal ini agar menjadi pertimbangan lanjut bagi kita sebelum memutuskan perkara baru yang masih saling berkaitan dengan perkara sebelumnya. Kaitannya dengan program presensi digital ini perlu pengkajian dan evaluasi penanganan keterlambatan siswa sebelumnya agar catatan perbaikannya dapat diakomodir dalam program dan menjadi transformasional. Penerapan di masa yang akan datang, apa harapan program ini di tahapan ini pada saat ini, yaitu A atau ambil pelajaran. Dari hasil diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan tim siswa, harapannya ke depan adalah tercetus rancangan alur kerja yang sistematis dan terukur agar target pencapaian program dapat dievaluasi secara berkala dan memberikan dampak positif bagi murid dan lingkungan sekolah pada umumnya. Sosialisasi perlu terus digalakkan agar tercipta kesepahaman dalam mencapai visi bersama. Tumbuhnya kesadaran hadir tepat waktu melalui prediksi presensi digital siswa. Sekian pemaparan video kali ini. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.